Jadikan dirimu seperti pucuk eru. Kemana angin bertiup, ke situ arahmu condong. Angin ke barat, kamu belok ke barat. Angin ke kiri, kamu condong ke kiri. Angin ke depan, kamu condong ke depan. Angin ke belakang, kamu condong ke belakang. La takunu imatan. Jangan seperti pucuk eru, terombang-ambing dengan angin, terombang-ambing dengan orang. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baginda Rasul bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman dan ikhlas karena Allah, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosanya seumur hidupnya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita mendapatkan janji Rasulullah ini. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanda Jimmy dan seluruh jemaah pengajian Majelis Sabtu, terutama anak-anakku, para remaja yang tergabung dalam pengajian Masjid Raya Bintaro, remaja masjidnya, Masjid Al-Hakim, Masjid Al-Hakim Serpong, Masjid Nurul Huda, Pulau Mas. Marilah kita bersyukur pada Allah SWT atas seluruh karunia yang Allah beri pada kita. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup ini sering terombang-ambing. Terombang-ambing, tidak istiqomah. Jiwa kita tidak siqat, tidak kokoh. Kita ini beragama harus siqah, kokoh. Dan kita itu harus punya prinsip. Karakter kita harus lurus. Nah, prinsip kita itu yang pasti nggak salah adalah mengikuti Allah dan Rasulnya. Nah, itu pasti nggak salah. Karena yang bilang itu Allah sendiri. Nah, ya. Allah sendiri, al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Tuhan. Wala takunanna minal mumtarin. Kamu jangan jadikan dirimu termasuk orang yang itu terombang-ambing, ragu-ragu. Kalau orang munafik memang dia ragu-ragu selalu. Muzabzab. Muzabzabina baina dzalik. Mereka itu bolak-balik antara itu benar salah, bingung. Orang Islam tidak boleh. Orang Islam itu kalau Allah sudah menetapkan, fiqh, kokoh, berdiri, pegang dengan gerahammu, kata Nabi. Jangan lepaskan lagi. Saat terlepas, harus kembali lagi rujuk yang namanya taubat. Terlepas biasa, tercampak, terbuang pun pernah, masya Allah. Apakah orang beriman tercampak? Ada namanya fasakot, orangnya fasik, keluar dari rel aturan Allah. Kereta api anjlok, orangnya fasik, anjlok, balik normal lagi. Ada yang tercampak, bukan hanya anjlok, tercampak, jauh, terguling-guling sana, terbuang dari aturan, balik lagi. Ada yang betul-betul udah terbuang, seperti anak hilang bertahun-tahun nggak pernah ke masjid, bertahun-tahun nggak pernah puasa, bertahun-tahun nggak pernah sholat, nggak pernah wudhu, mandi junub pun nggak bertahun-tahun. Tiba-tiba balik lagi rujuk. Satu hari dalam perjalanan dakwah Mastura, waktu itu 4 orang, saya, almarhum Abdul Hakim Cina, saya juga Cina, tapi ibu saya Cina. Kalau Abdul Hakim, bapak ibunya Cina. Dia mu'alaf, saya tidak, saya dari kecil sudah Islam, dari lahir. Kemudian Ustadz Jubair dari Batangkuis dan Ustadz Muhammad Yamin, adik ipar dari Ustadz Muhammad Rafiq, yang sahabat saya. Kami berempat suami istri, waktu saya masih umur 20 hari, nafis kami tinggal. Kami sampai ke Dumai dengan istri, kami pakai cadar,
tahun 90-an itu belum ada orang pakai cadar waktu itu. Waduh, sampai Kapolres semua kumpul untuk menyidang kita. Tapi alhamdulillah akhirnya ketua MUI-nya malah ikut berdakwah bersama dengan kami, almarhum ketua MUI Dumai. Kemudian saudara-saudara yang mulia, di dalam perjalanan dakwah itu kami mendapatkan hal-hal yang tidak didapatkan sebelum. Kita ingin menjalankan agama dengan istiqomah. Hal-hal yang aneh, hal-hal yang belum pernah dilihat orang tentu kita dicurigai. Tapi alhamdulillah dalam perjuangan itu akhirnya kita berhasil lolos 40 hari selesai dakwah Mastura itu. Pengorbanan itu lebih besar, pengorbanan dakwah sama dengan istri daripada berdakwah sendirian. Saudara-saudara yang mulia, dalam perjalanan kami dari Dumai ke Duri, kami naik bus. Bus itu kami charter, bus tanggung. Jadi saya di depan dengan Abdul Hakim almarhum. Laki perempuan di belakang semua pakai tabir. Nah supirnya itu diajak cerita agama dari Dumai sampai Duri. Sekitar perjalanan 1 jam. Ternyata supirnya orang Islam. Tapi nggak pernah sholat. 26 tahun. Beliau dari pendidikan agama. Sebab beliau orang Minang. Tidurnya di surau waktu kecil-kecil. Baca Quran bagus. Terus ditarghib oleh Abdul Hakim dalam perjalanan itu. Saya zikir aja. Saya bantu zikir saja. Konsentrasi zikir. Hakim terus berikan targhib pentingnya agama. Akhirnya sampai di tempat kami sholat zuhur. Singgah ke masjid, sholat zuhur. Ini bus ini karena sudah dicarter, dia nggak bisa pergi. Dibawa oleh Hakim. Abdul Hakim, mari sholat. Diajari wudhu, apa semua diperiksa wudhunya. Kemudian sholat sunat qobliyah zuhur, kemudian sholat zuhur. Kemudian lanjut perjalanan lagi. Begitu sampai di tempat di kota Duri, kami pun berpisah. Apa yang terjadi? Waktu perpisahan itu, saudara Abdul Hakim memeluk supir itu. Apa kata Abdul Hakim almarhum? Saya bahagia sekali. Hari ini Bapak sholat bersama kami. Disitulah pecah tangisan. Sampai terseduh-seduh ini supir bus ini mengatakan, aku 26 tahun tak pernah sujud. Allah. 26 tahun aku nggak pernah sujud. Padahal aku ini baca Quran bagus, fasih. Aku tidak pernah sujud. Anak aku sekolahkan di pesantren. Tapi aku 26 tahun baru ini harilah aku sholat. 2 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat zuhur, dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Tahu dia bilang ba'diyah, qobliyah itu dia tahu. Zuhur, fasih dia bilang zuhur. Air matanya bercucuran. Saya peluk dia, Masya Allah. Saya bilang, Mbak, kita jago, aku sholat aku sampai mati. Aku udah dapet lah, perai. Jangan dilepaskan ini, jangan dilepaskan sholat sampai mati. Dia pun dipeluknya, saya nangis. Minta tolong doakan saya tidak akan lepaskan lagi. Sholat ini sampai mati. Agama ini akan saya pegang sampai mati. Allah, hari ini saya berbahagia jumpa dengan tuan-tuan. 4 orang telah menunjukkan kepada saya jalan yang selama ini telah saya buang. Dibuang, Masya Allah. Dibuang, nggak sholat, nggak puasa lagi. Masya Allah, segala macam dosa dibuang. Hari itu Allah berikan hidayah. Dengan asbab pikir seorang mu'allaf Cina, Abdul Hakim. Ini orang akhirnya mendapat hidayah hari itu. Dan kembali lagi ke dalam rel agama Allah. Aturan agama Allah SWT dan Rasul. Sudah tercampak 26 tahun. Satu hari saya sedang berdakwah juga. Saya bawa orang-orang dekat rumah saya. Ada satu orang ikut taklim lah dengan saya 3 hari. Maka ketika halaqah Quran, baca alam taro sampai Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dia nggak hafal. Dia ambil Quran. Dia baca. Begitu dia baca, saya terpesona. So bacaannya itu mengalahkan atau sama dengan 3 orang imam. Kami punya 3 imam di kompleks kita, ada 3 imam. Ada yang sama, yang paling bagus sama dengan dia. Yang kalah dengan yang pertama yang paling bagus ini, kalah dengan dia. Saking halusnya bacaan Bapak ini. Sampai saya pukul pahanya. Bagaimana ini orang bacaan segini bagus. Alam taro aja nggak hafal. Cuman hafal wal asri inna a'tainal qul huwallahu saja. Qul ya ayyuhal kafirun nggak hafal. Dia pun menangis, dia bilang,
Saya ini gitu, dengan bahasa daerah dia, saya ini katanya pembaca Quran terbaik saya di kampung saya dulu katanya. Saya diajari agama sejak kecil. Kemudian saya merantau ke Jakarta, susah payah miskin sampai saya sekarang jadi kaya raya. Enggak pernah saya. Sholat saya buat, tapi ayatnya 3 itu aja. Wal asrina atina Allah. Yang lain-lain enggak hafal. Sebegitu bacaan fasihnya. Saya katakan kepadanya, umur tidak lama, saudaraku. Mungkin satu hari kita akan wafat. Kebetulan pendiri atau pemilik Universitas Jayabaya, sahabat saya, Dr. Gigi Adang Mustar bin Haji Muslim Thohir, membuat Quran Mushaf Thohir untuk bapak beliau Muslim Thohir. Qurannya itu tebal, kertasnya terbaik, ditulis tangan oleh kaligrafer yang terbaik se-Indonesia. Terus ikhfa, iqlabnya, izharnya itu tajwid-tajwidnya dibuat berwarna. Dan saya ikut melihatnya, tebal segini, tebal sekali. Itu harganya 650.000 waktu itu. Cetak sangat terbatas, saya beli. Karena saya dari Majelis Ulama Indonesia, setiap ada cetakan baru saya tetap memiliki untuk saya periksa dan saya baca. Saya katakan kepada sahabat saya ini yang sudah 26 tahun tidak pernah baca Quran ini, ada Quran bagus ini, saya bilang. Dia lihat, aduh bagus sekali nih, Masya Allah. Saya bilang hadiah, enggak, saya beli. Tuh carikan 3 lagi, katanya. Saya dan kakak dibagi. Alhamdulillah sempat 2 kali lebih khatam, hampir 3 kali khatam. Datanglah malaikat maut mencabut saudara saya. Dia wafat. Dia sempat menghatamkan hampir 3 kali khatam. Setiap habis subuh dia baca Quran. Saya mendengar bacaan Qurannya dari jalan, saya dengar. Kadang-kadang saya ikut masuk ke rumahnya, sarapan pagi di rumahnya, mendengarkan bacaan Qurannya dan fasih, tapi ditinggalnya 20 tahun. Masya Allah. Maka saudara-saudara, tetaplah kita istiqamah dengan agama. Bangun lagi. Tercampak, kembali lagi. Terbuang, pulang lagi. Tidak ada yang bisa kita bawa ke akhirat kecuali agama ini. Agama satu-satunya yang diridhai Allah ini agama Islam. Inilah cara hidup yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya yang mendapat jaminan. Wala tahinu, wala tahzanu. Kamu jangan takut. Kamu jangan merasa hina. Jangan merasa bimbang. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu derajatnya paling tinggi kalau kamu benar beriman pada Allah. Pakai peci malu, kamu orang mulia, kata paling mulia kamu. Saya pakai serban, pakai jubah ini. Dulu saya dicaci-caci orang, saya tidak peduli. Kenapa? Karena saya kata Allah orang terbaik. Kamu orang paling tinggi derajatnya kalau kamu betul yakin dengan Allah dan Rasulnya. Mulai saja. Nah sekarang, alhamdulillah. Kalau saya mungkin buka serban jalan-jalan pakai kaos oblang, orang akan komplain. Ah, Pak Ustadz jangan gini. Lebih baik kamu, Bapak Ustadz pakaian seperti biasa. Mesti begitu. Dan saya mendapat anugerah yang luar biasa. Kartu tanda penduduk saya pakai jubah serban. Biasanya itu, kawan saya coba begitu. Jubah serban. Diketik pas mau dimasukkan, mantul, membal. Nggak masuk. Nggak bisa masuk. Fotonya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke dalam data nasional KTP nasional ini. KTP. Wah nggak bisa Pak, foto Bapak ini nggak bisa, Bapak harus buka kepala. Nah saya pakai begini. Sudah ganti KTP, EKTP sudah 2 kali saya, alhamdulillah. Mas paspor saya sudah 7 kali. Ganti paspor, pakai begini. Kawan-kawan di Majelis Ulama Indonesia mengatakan, oh Pak Ustadz, paspornya pakai jubah serban. Iya, bisa lolos. Dari pertama buat dulu. Atau 80-an itu, akhir saya sudah pakai jubah serban sampai sekarang. Enggak menolak, enggak menolak. KTP-nya juga masuk data, enggak menolak, Masya Allah. Ini kalau kita istiqomah, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan bantuan atas keistiqomahan kita itu. Saya ingin ceritakan lagi satu istiqomah. Orang yang setiap mendengar azan masjid, setiap mendengar azan ke masjid, setiap mendengar azan ke masjid, sholat berjemaah. 2 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Tidak pernah tinggal. Hujan pun dia pakai mobil. Tidak pernah tinggal. Hatinya betul-betul tergantung dan syahdu sholat berjemaah ke masjid. Satu hari dia sakit. Dia nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Maka dia mendengar azan.
Anak-anaknya menunggu di samping tempat tidurnya. Dia dengar azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berloncat air matanya di pipinya. Terseduh-seduh. Anak-anaknya, kenapa Bapak menangis? Maka Bapak mengatakan, tidakkah kalian dengar azan itu, nak? Wah, dengar Pak, kuat sekali. Itu 3.000 watt itu. Pakai menara 8 corongnya. Itu 5 kilometer masih terdengar itu azan itu, Pak. Anaknya bilang begitu. Tidakkah kalian merasa keaduannya? Biasa aja, Pak. Banyak yang lebih bagus dari itu azan. Di dalam HP saya ada 17 macam azan qori-qori terkenal seluruh dunia. Nangis dia. Bapak ini nangis terseduh-seduh. Anaknya bertanya, kenapa Bapak nangis mendengar azan itu? Enggak bagus azannya. Lagunya pun langgam lagu Sunda katanya, bukan lagu Arab. Apa kata Bapak itu? Nah, 7 tahun. Bapakmu enggak pernah tinggalkan azan itu. Setiap dengar azan Bapak mesti datangi. Dengan susah payah, sakitkah, hujan panas kan Bapak datangi. Hari ini Bapak enggak bisa datang, nak. Bapak enggak bisa bangun. Sedih sekali hati saya. Maka anaknya mewudukkannya, kemudian dia pun sholat di atas tempat tidur. Apa yang terjadi? Rasulullah menceritakan kisah seperti ini. Orang yang istiqomah mengamalkan satu agama, ajaran agama. Mesti seperti sholat tadi. Berjemaah. Satu hari dia nggak datang karena sakit. Malaikat di langit geger. Allah bertanya kepada para malaikat, mana hambaku? Aina abdi, mana hambaku itu si anu? Fulan bin Fulan. Bukan Allah nggak tahu, Allah maha tahu. Tapi Allah bertanya untuk membanggakan hamba Allah yang istiqomah. Salat berjemaah ini. Agar seluruh malaikat dengar. Maka malaikat menjawab. Beliau sakit ya Allah. Apakah dia sudah sholat? Oh sudah sholat tapi di tempat tidur. Kenapa dia tidak datang ke masjid? Karena dia sakit ya Allah. Seandainya dia tidak sakit kata Allah. Malaikat menjawab seandainya dia tidak sakit dia pasti ke masjid. Seperti yang telah dia lakukan selama 7 tahun ini. Apakah dia hari ini sakit? Sakit ya Allah. Siapa yang bikin dia sakit? Engkau yang maha agung ya Allah yang memberikan sakit kepadanya. Kalau saya tidak beri sakit. Kalau engkau tidak beri sakit ya Allah kata malaikat. Pasti dia akan ke masjid seperti biasa. Kalau begitu catatkan. Berikan pahala seperti dia sholat ke masjid seperti biasa. Padahal dia saat ini sedang sholat di atas tempat tidurnya dalam keadaan berbaring lemah. Itu hebatnya amal istiqomah. Maka kita itu disuruh bersikap istiqomah dengan agama, sikoh dalam berpendapat, dalam bertindak. Setegar batu karang di tengah samudra, tidak goyang dengan terpaan ombak yang dahsyat. Nah, bagaimana dengan kita bergaul dengan orang? Kan kadang-kadang kita jumpa orang jahat, ikut jahat. Ya begitu. Satu mobil perjalanan sama orang sholat, kita ikut sholat. Satu mobil perjalanan sama orang yang ahli Quran, mobilnya putar CD-nya, CD Quran. 2 hari kita bersama dia berjalan, satu mobil, pagi siang malam Quran terdengar terus di CD mobilnya itu. Besok-besok kita pergi satu mobil dengan ahli nyanyi, sepanjang jalan nyanyi terus. Wah, lagu nostalgia, lagu barat, sampai lagu Pil Koplo ada di situ semua. Kita ikut nyanyi-nyanyi juga. Berkawan sama orang-orang yang ke masjid, kita ikut ke masjid, ikut sholat. Satu hari kita berkawan-kawan dengan penjudi, kita ikut juga main judi. Pergi Genting Highland, jalan-jalan, ya kan, jadi turis. Di situ udah ditulis Muslims no entrance, orang Islam tidak boleh masuk. Kita masuk aja nekat. Padahal udah dibilang Islam boleh masuk. Islam tidak boleh masuk, kita masuk juga. Kita tetap aja masuk nekat. Ikutlah judi sedikit aja. Ringgit Malaysia bukan banyak. Ya, ngerasain main judi. Nah, ini bahaya ini seperti ini. Orang baik sama kita, kita baik. Orang jahat sama kita, kita jahat. Ada pernyataan itu. Kalau dia baik sama saya baik kepadanya. Tapi kalau dia jahat sama saya lebih jahat dari dia. Apa? Kalau kau baik, aku baik. Tapi kalau kau jahat, aku bisa lebih jahat. Ini bahaya seperti ini. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW bersabda.
Qala Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, la takunu imma'atan. Jangan jadikan dirimu seperti pucuk eru. Kalau orang Melayu bilang pucuk eru. Pucuk pohon cemara. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi. Nah, ini lagu salah ini. Lagu salah. Jadi kita ini sering, sejak anak-anak udah diajari salah. Karena salah itu dianggap betul, akhirnya kita sekarang berbuat salah pun merasa betul. Anak buah kita suruh membela kita. Saya tidak salah. Oh, padahal mana ada. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi. Bersiul-siul sepanjang hari. Mana ada. Burung itu bersiul-siul itu habis subuh, habis asar. Bukrota wa asila. Tasbih dia berzikir pada Allah. Nggak ada burung waktu duha, waktu zuhur, waktu maghrib, azza apa dia bersiul-siul, tidak ada. Sepanjang hari tidak ada. Bersiul-siulnya cuma habis subuh, habis asar. Ini salah, tapi udah jadi kebiasaan. Bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Tandanya riang dia berseru. Trilili-lili-lili-lili. Mana ada burung kutilang bunyinya trilili-lili-lili. Burung kutilang itu tet-tet-tet begitu bunyinya. Tapi karena kita udah terbiasa ditanamkan sejak kecil, otak bawah sadar kita, kata orang, menganggap yang salah itu betul. Ada satu lagu lagi terkenal waktu saya kecil itu. Bintang kecil di langit yang biru. Mana ada? Kalau langit biru itu berarti siang hari. Kalau siang hari langit biru, bintang nggak kelihatan. Bintang itu terbitnya di malam hari ketika langit hitam. Harusnya kan bintang kecil di langit yang hitam. Begitu. Ini di langit yang biru. Amat banyak. Menghias angkasa. Mana ada. Langit biru banyak bintang. Tapi hari ini kita terima. Menjadi kebiasaan kita. Dan kita menyanyikannya tidak bersalah. Terasa tidak bersalah kita hari ini. Apalagi kalau yang melakukan kesalahan itu orang besar. Makin nggak berani menegurnya. Nggih, Pak, betul, Pak. Waduh, memang Bapak hebat. Luar biasa. Siapa yang mengkritik, kita langsung serang. Kamu tidak beradab, tidak punya sopan santun. Harus berbuat, mengatakan kebaikan. Kalaupun mau mengkritik, harus halus, harus beradab. Macam-macam. Giliran orang baik aja semua kita cari salahnya. Orang udah ke masjid masih ada salahnya. Orang udah sedekah segitu, saya juga pandai. Kalau orang berbuat baik umroh tiap tahun, umroh kok tiap tahun. Lebih bagus duitnya bagi orang miskin. Umroh tiap tahun kan sunat. Bagi orang miskin sama-sama sunat juga. Mungkin dia sudah sedekah banyak juga sama orang miskin. Masih berlebih. Dia rindu dengan Ka'bah. Dia pergi. Tiba giliran nanti aku nggak bisa pergi lagi. Kalau sakit. Atau Ka'bahnya ditutup seperti sekarang. Ini 1 tahun ini haji aja nggak bisa. Apalagi umroh. Maka kata Nabi. Jangan ikut-ikutan. Jangan dirimu seperti pucuk eru. Kemana angin bertiup, ke situ arahmu condong. Angin ke barat, kamu belok ke barat. Angin ke kiri, kamu condong ke kiri. Angin ke depan, kamu condong ke depan. Angin ke belakang, kamu condong ke belakang. La takunu imma'atan. Jangan seperti pucuk eru, terombang-ambing dengan angin, terombang-ambing dengan orang. Takulun sambil mengatakan, in ahsanan nasu ahsanna. Kalau orang baik, kalau orang berbuat baik, maka kami pun akan berbuat baik juga. Membalas kebaikannya itu. Wa in zolamu, tapi kalau orang berbuat zolim, berbuat jahat kepada kami, zolamna, kami juga akan berbuat zolim juga kepada orang yang berbuat zolim kepada kami. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Kata Allah, jangan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka akan timbul kasih sayang di antara kamu. Walakin akan tetapi, kata Nabi. Wattinu anfusakum. Buat dirimu teguh dalam berprinsip. Teguh dalam berprinsip. Cikohlah kamu dalam bersikap. Wattinu anfusakum. Bikin dirimu itu kokoh. Tegas dalam bersikap. Memegang prinsip agama, aturan Allah dan Rasulnya. In ahsanan nasu. Kalau orang berbuat baik. Antuhsinu. Balas dengan kebaikan. Bahkan di dalam ayat lain. Khairun minha. Lebih baik dari kebaikan orang itu. Wa in asa'u, tapi kalau orang berbuat jahat kepadamu, berbuat keji kepadamu, berbuat yang tidak mengenakkan, berbuat buruk kepadamu, fala tazlimu, janganlah kamu melakukan kezaliman
terhadap orang yang berbuat zalim kepadamu. Balaslah kebaikan itu dengan kebaikan atau lebih baik lagi, kata Quran. Hadis bilang balas kebaikan dengan kebaikan. Allah juga bilang hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Kalau dia berbuat jahat, kita tetap saja berbuat baik. Tidak perlu kita berbuat jahat. Orang-orang keji, mereka membalas kebaikan aja dengan kekejian. Apalagi kita berbuat keji sama dia. Dia akan 10 kali, 20 kali, 30 kali lebih keji. Orang kita berbuat baik aja dia berbuat keji. Nah, berapa banyak Nabi Muhammad SAW dizalimi oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Nabi nggak balas dengan kekejian yang sama. Nabi diludahi pergi masjid dari tingkat atas rumah. Balik lagi rumah yang sama meludahi. Pergi lagi begitu juga. Balik lagi begitu juga. Beberapa hari kemudian Nabi pergi nggak ada ludah. Pulang dari masjid nggak ada ludah. Nabi tanya sama tetangga-tetangga, ini rumah si Anu mana orangnya? Wah udah seharian nggak muncul ya Muhammad Al-Amin. Nabi beli buah 1 keranjang, Masya Allah. Nabi kaya dengan Sayyidah Khadijah di Mekah, Nabi kaya. Nah, kemudian diketuk pintu, tok tok tok. Karena Siti Khadijah, radhiyallahu anha ibu istri Nabi ini kaya. Ketuk tok tok tok, nggak jawab. Tiba-tiba terjawab suara lirih. Siapa di luar? Man anta? Nabi menjawab, Muhammad bin Abdullah. Yang di dalam tuh gemeter ketakutan. Aduh, bakal banjir ludah lah ini pikirnya. Kemudian Nabi bilang, kenapa kamu tidak buka? Dia bilang, ana marid, aku sakit. Maka dibuka Nabi pintu. Dilihat udah terbaring. Di atas karpetnya, di atas firasnya. Ini orang kaya, rumahnya bertingkat. Datang Nabi, didatangi, dikasih buah. Diurusin sama Nabi, dibersihin, kasih makanan, kasih susu. Kemudian Nabi doakan supaya sembuh. Setelah itu Nabi pergi. Kalau ada apa-apa, besok saya datang lagi, kata Nabi. Begitu dia pergi, baginda Rasul pergi sampai depan pintu, mau ditutup pintunya, orang ini mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada yang sembahan yang layak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi, engkau adalah utusan Allah Rasulullah. Dia masuk Islam, air matanya bercucuran. Oleh karena itulah kita tidak layak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau diri kita yang dijahati, sabar aja lah. Allah akan menghapuskan dosa kita dan memuliakan kita. Tapi kalau agama kita dilawan, lain perkara. Nabi kalau agama dirusak, Nabi menyatakan perang. Kalau umat Islam diganggu, wah Nabi berkobar. Satu hari seorang wanita Ansor dari Madinah belanja di pasar buah. Pasar buah itu milik orang Yahudi Bani Qainuqa. Hadis ini sahih. Ketika wanita Ansor muslimah ini sedang jongkok memilih-milih buah, Yahudi tukang jual buah ini mengambil ujung jubah wanita ini, ditusuknya pakai duri korma, disangkutkannya ke rambut, ke jilbab rambut perempuan itu. Perempuan ini nggak tahu, asyik memilih buah. Begitu perempuan itu berdiri, maka ujung jubahnya itu disangkutkan ke kepala, tentu terbuka auratnya. Sedangkan orang zaman dulu nggak punya pakaian dalam, sehingga kelihatan auratnya. Maka satu pasar itu, Yahudi Qainuqa ini tertawa terbahak-bahak. Senangnya bukan main lihat aurat wanita Ansor, muslimah ini. Seorang pemuda muslim berjualan di situ, ada di situ. Sedang belanja mungkin atau jualan, ada di situ. Di dalam hadis katakan dia ada di situ. Langsung dia meloncat, diterkamnya Yahudi yang memasangkan duri kurma itu, sehingga aurat wanita itu terbuka, dicekeknya lehernya. Sampai Yahudi yang jual korma yang membuat wanita muslimah terbuka aurat ini terbunuh, mati dicekeknya. Maka serentak Yahudi tukang jual buah di pasar Bani Qainuqa itu bangun dan mencincang laki-laki muslim. Sehingga putus-putus badannya dicincang. Sampailah kabar ini kepada Rasulullah SAW. Nabi katakan siapkan pasukan perang. Adalah 400-an Bani Qainuqa itu satu kampung. Semua wanita dan anak-anaknya tawan. Dan semua laki-lakinya bunuh. Tegas Rasulullah dalam urusan ini.
Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikun kota Madinah, menarik-narik jubah Rasul. Jangan, wahai Rasulullah, jangan. Itu sahabat saya. Sebelum engkau pindah ke Madinah, saya sudah bersahabat puluhan tahun dengan mereka. Bapak saya juga sudah bersahabat dengan mereka puluhan tahun. Jadi jangan dibunuh. Itu kawan saya. Bagaimana muka saya nanti, alangkah malunya saya. Sekota Madinah ini sebagai seorang pembesar Madinah nggak bisa membantu sahabat-sahabatnya. Karena ditarik-tarik jubah Nabi ini, akhirnya Nabi mengatakan, baik, mereka tidak jadi dibunuh. Pasukan perang tetap dikirim, usir semua Bani Qainuqa. Tidak boleh lagi datang ke Madinah sampai hari kiamat. Jadi kalau Nabi disakiti, sampai berdarah-darah, Nabi dilempari di Taif, Nabi doa, Allahumma hdi qaumi, innahum la ya'lamun. Beri hidayah, petunjuk kaumku ya Allah. Mereka nggak ngerti kalau saya bawa hidayah, bawa agama. Tapi ketika agama diganggu, ketika umat Islam dizolimi, Nabi nyatakan perang. Ketika surat Nabi dirobek-robek oleh Raja Romawi, tentaranya 300.000, 1 juta total tentara Romawi waktu itu. Utusan Nabi yang bawa surat dibunuh, Nabi nyatakan perang. Nabi kirim 3.000 pasukan. Ditunggu oleh 30.000 pasukan Romawi. 3.000 lawan 30.000. Di Mu'tah, Jordania sekarang. Kata Nabi waktu memberikan bendera itu, Nabi berkhutbah. Panglima perang adalah Ja'far bin Abu Thalib. Sepupu Nabi yang paling ganteng yang seperti pinang dibelah dua dengan Rasul. Kalau Ja'far terbunuh, bendera perang diserahkan kepada anak angkat saya, Zaid bin Harithah. Radhiyallahu anhu. Orang negro, anak angkat Nabi. Kalau Zaid Harithah terbunuh, maka bendera perang dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, tokoh Madinah, ahli syair, ahli sastra. Kalau Abdullah bin Rawahah terbunuh, maka kalian bisa bermusyawarah untuk menetapkan panglima pengganti pemegang panji-panji Rasulullah SAW. Seorang Yahudi lewat dengar Rasulullah berkhutbah. Yahudi itu berkata, pasti ketiga-tiga panglima itu akan terbunuh. Kalau seorang Nabi mengatakan kalau ini terbunuh gantinya ini, kalau ini terbunuh gantinya ini, pasti ketiga-tiganya akan terbunuh. Sebegitu keyakinan Yahudi terhadap Rasulullah. Tapi hari ini kita orang Islam puluhan tahun, 7 keturunan orang Islam, apa yang disabdakan Rasul, kita nggak percaya, ragu-ragu. Kita percaya dengan ucapan-ucapan orang-orang sontoloyo di luar sana yang menghinakan agama kita. Kadang-kadang sedihnya di Indonesia ini, di karan puisi, Yesusmu adalah Yesusku. Disuruh santrinya baca innalillahi, santri baca Yesusmu, Yesusku. Islam nggak kenal Yesus. Islam kenal Isa al-Masih alaihissalam. Isa al-Masih disalib, diangkat ke langit kedua. Sekarang tinggal di sana bersama Nabi Yahya. Ketika Nabi Isra Mi'raj dalam hadis Muslim, nanti akan turun ke dunia membunuh Dajjal, membebaskan semua orang Nasrani masuk Islam, dan berkubur di samping kuburan Rasulullah, hidup 40 tahun lagi. Setelah dulu 33 tahun. Yukallimunan nas, beliau itu bicara, beliau berbicara kepada manusia fil mahdi wa kahla, waktu dalam ayunan dan waktu umur kakek-kakek, umur 73 tahun. Nah, saudara-saudara yang mulia, kita tidak kenal Yesus yang disalib, yang mati di kayu salib menebus dosa manusia. Kita nggak kenal itu. Yang kita kenal Nabi Isa alaihissalam, bukan yang mati di kayu salib. Jadi kenapa kita bilang Yesusmu yang mati di kayu salib menebus dosa manusia adalah Yesusku? Bukan. Nah, ini yang penting kita jaga akidah kita supaya kita tetap istiqamah. Jangan menghina Pak Tengku, kita nggak menghina. Lakum dinukum waliyadin. Anda percaya Yesus disalib, mati pada hari ketiga naik ke langit. Itu kepercayaan kalian. Kepercayaan kami namanya Isa al-Masih. Tidak mati di kayu salib. Wala qataluhu wala salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuhnya dan tidaklah mereka menyalibnya. Akan tetapi yang disalib dan dibunuh orang yang diserupakan wajahnya, dimiripkan wajahnya. Sehingga pandangan mereka melihat inilah Nabi Isa, padahal bukan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada seorang namanya pemuda yang soleh, yang memang minta untuk didoakan Nabi Isa sebagai pengganti untuk disalib. Anak muda itu anak yang soleh. Kalau menurut akidah Nasrani namanya Judas Iskariot. Menjual Yesus dengan 30 lembar keping uang perak. Judas Iskariot mengkhianati Yesus. Kalau yang di dalam Ibnu Katsir
Anak muda yang disalib itu tidak pengkhianat. Murid Yesus, murid Nabi Isa yang menurut versi kita yang tidak disalib, menggantikan kedudukan Nabi Isa AS. Hal-hal seperti ini kita harus ikhlas. Jangan kita goyang begitu. Kayak tari TikTok itu. Mudah-mudahan ceramah ini manfaat. Dan semoga kiranya kita dimuliakan Allah dalam kehidupan beragama Islam sampai kita mati. Dan kita berada dalam agama yang lurus. Yang seperti diajarkan oleh para guru-guru kita, para ulama kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga puasa Ramadan kita tahun ini diterima. Dan semoga kita naik pangkat dari posisi orang mukmin, orang beriman. Menjadi orang yang bertakwa, orang yang bermuttaqin.